Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flin Safina dari Pendidikan Akuntansi A 2017 untuk memenuhi ujian praktek micro teaching. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan mengajar dengan memposisikan diri sebagai guru akuntansi untuk mata pelajaran akuntansi perbankan. Oke, langsung saja ke praktiknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Nah, apa kabar nih semuanya anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan walaupun di saat pandemi seperti ini. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah pertama Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Elok Subekti, Hadir, Bu. Firza Nazera, Ayo, Bu. Gabriela Sitohang, Hadir Ibu. Isni Mardiani, Hadir, Bu. Ulfa Husnul Khotimah. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya kelas ini, bagus. Nah, sebelum kita masuk nih ke materi kita hari ini, seperti biasa kita harus cek dulu nih keadaan lingkungan sekitar kita. Apakah sudah bersih atau belum? Ayo. Yang sekiranya di sekitarnya masih ada sampah, tolong sampahnya dibuang dulu di tempat sampah ya. Karena kenapa? Karena lingkungan yang bersih ini dapat membantu kita dalam menyerap proses pembelajaran, seperti itu. Nah, materi kita sebelumnya itu kan kita udah bahas ya mengenai simpanan tabungan. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang simpanan deposito, Bu. Oke, iya bener banget ya. Hari ini kita mau belajar mengenai simpanan deposito. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan dari hari ini adalah peserta didik ini mampu menjelaskan pengertian simpanan deposito dan peserta didik itu mampu menggolongkan dan menjelaskan jenis-jenis simpanan deposito. Nah, seperti biasa ya, jadi sebelum kita diskusi di dalam kelas, sehari sebelumnya Ibu udah share PPT ke Google Classroom. Jadi kalian bisa cek kelas kita ya, akuntansi perbankan, di situ ada PPT mengenai simpanan deposito. Jadi kalian bisa baca-baca dulu sehingga kalian bisa paham mengenai simpanan deposito ini. Nah, oke, langsung saja ya masuk ke materi kita. Sekarang Ibu mau share screen dulu. Nah, share screen Ibu kelihatan nggak? Belum, Bu. Kelihatan. Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi dari kalian ada yang tahu nggak sih apa itu simpanan deposito? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ini, Bu. Iya, coba Isni dulu. Apa Isni? Yang dapat bunga paling tinggi bukan, Bu? Iya, benar. Coba tadi siapa lagi? Firza. Firza tadi apa? Mau jawab? Simpanan yang penarikannya ini dapat dilakukan dalam waktu tertentu saja, Bu. Iya, benar. Ada lagi yang bisa jawab? Saya Bu. Oh Saya iya, Ulfa. Ulfa apa, Ulfa? untuk tempat investasi bukan Bu. Iya, benar. Nah, jadi benar banget nih jawaban dari Isni, Firza, dan Ulfa ya. Nah, jadi di sini juga ada pengertian simpanan deposito menurut Undang-Undang Perbankan dan dari beberapa para ahli ya. Sehingga kita bisa dapat simpulkan nih. Jadi deposito itu merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh nasabah untuk dapat menginvestasikan dalam bentuk surat berharga gitu. Nah, pemilik deposito ini namanya deposan gitu. Nanti si deposito ini dia akan dapat imbalan bunga dari bank karena dia udah mendepositokan uangnya gitu. Nah, lalu bagi bank nanti si para deposan ini akan diberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan giro maupun simpanan tabungan. Makanya deposito ini disebut sebagai dana mahal gitu. Nah, lalu menurut Undang-Undang Perbankan juga benar nih. Jadi simpanan yang penarikannya ini hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank gitu. Sehingga kalau misalnya si deposan ini dia mencairkan terlebih dahulu depositonya sebelum tanggal jatuh tempo, nanti deposan itu akan mendapatkan denda dari bank. Nah, dendanya itu namanya denda penalti rate. Yang besarnya itu tergantung sama bank yang
bersangkutan kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis deposito. Nah, ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada di masyarakat, seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Nah, selanjutnya ini ada penjelasannya nih, mengenai deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Jadi kalau deposito berjangka itu, dia itu jangka waktunya bervariasi, mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 14, sampai dengan 24 bulan gitu. Nah lalu nanti kalau deposito berjangka itu, dia di dalam bilyet deposito itu, dia tercantum nama seseorang ataupun lembaga gitu. Dan pencairan bunganya itu dilakukan tiap bulan dan setelah tanggal jatuh tempo. Penarikannya itu bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai. Kalau sertifikat deposito itu dia jangka waktunya 2, 3, 6, dan 12 bulan gitu. Kan kalau deposito berjangka dia mencantumkan nama seseorang ya ataupun lembaga. Kalau sertifikat deposito dia tidak mencantumkan nama seseorang ataupun badan hukum tertentu. Kenapa? Karena sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan gitu. Nah, misalnya nih si deposan itu satu sertifikat deposito harganya 20 juta. Nah, berarti si deposan itu bisa nih beli beberapa dari sertifikat deposito itu kayak gitu. Nah, lalu pencairan bunga sertifikat deposito ini juga bisa dilakukan di muka tiap bulan dan jatuh tempo. Penarikannya juga sama, bisa dilakukan baik tunai maupun non tunai. Nah, satu lagi kalau DOC itu dia jangka waktunya paling sedikit gitu. Jadi dia tuh minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkannya atas nama. Dan biasanya kalau DOC ini dia tuh dalam jumlah besar gitu. Misalnya tuh kayak 50 juta gitu. Tapi tergantung sama bank yang bersangkutan juga kayak gitu. Makanya pencairan bunga DOC ini dilakukan pada saat pencairan DOC-nya gitu. Dan kalau misalnya si deposan mau cairin DOC itu, si deposan itu 3 hari sebelumnya harus ngasih tahu dulu nih kepada bank penerbit kalau dia itu mau mencairkan DOC-nya. Kenapa? Karena biar si bank itu bisa menyiapkan uangnya gitu kan, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi. Karena DOC ini biasanya dalam jumlah besar ya, makanya si bank itu biar bisa nyiapin dulu uangnya. Nah, selanjutnya ini ada gambar dari deposito berjangka. Nah, lalu ini gambar dari sertifikat deposito. Dan yang terakhir ini ada gambar dari deposit on call. Oke. Nah, selesai sudah nih materi kita mengenai simpanan deposito. Nah, sebelum kita mengadakan kuis, ya kan, jadi seperti biasa, setiap pertemuan itu setelah materi, Ibu akan selalu adakan kuis ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat bahan evaluasi Ibu. Dengan Ibu mengadakan kuis ini, jadi Ibu bisa tahu nih, kalian tuh paham atau enggak sih sama materi yang udah Ibu jelaskan, kayak gitu. Nah, sebelum kita kuis, sampai sini ada yang ingin bertanya mengenai materi simpanan deposito? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya, kita langsung aja kuis ya. Nah, Ya, Bu. link kuisnya itu udah Ibu kasih ke Google Classroom ya, ke kelas kita. Jadi kalian bisa langsung akses di sana. Silakan buka Classroom-nya dan buka link kuisnya juga. Kita langsung masuk ke kuisnya ya. Oke, belum ada yang masuk ini. Bentar, Bu. Oh ya, sebentar Ibu share screen dulu ya kodenya. Ayo, siapa lagi yang belum masuk? Elok, Baby, Ulfa. Nah, udah masuk semua ya. Oke, langsung ya, kita mulai. Siap-siap, 1, 2, 3.
Nah, oke, yang pertama lagi diungguli oleh Firza. Ketiga, juaranya Elo. Kedua, Gaby. Dan pertama, Firza. Oke, good. Nah, nanti hasil kuis ini juga Ibu masukin ke daftar nilai ya. Nah, berarti udah banyak yang bener nih. Berarti kalian udah paham ya sama materi yang udah Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya. Oke, nah selanjutnya Ibu. Nah, ini jadi Nah, selanjutnya karena kita udah selesai materinya dan kuisnya juga udah selesai, kira-kira ada yang bisa nyimpulin dari materi kita hari ini mengenai simpanan deposito? Saya Bu, Oke, Firza apa? Silahkan. jadi simpanan deposito itu adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan banknya. Kemudian bunga dari simpanan deposito itu lebih tinggi daripada simpanan-simpanan yang lainnya. Oke, bagus. Good, Firza. Bagus sekali Firza ya penyimpulannya. Ada yang lain? Udah, Oke. Bu. Nah, oke, kalau nggak ada lagi berarti bener banget ya kesimpulan dari Firza. Nah, jadi dengan mempelajari simpanan deposito ini kita jadi tahu nih pengertian simpanan deposito itu apa, terus jenis-jenis simpanan deposito itu apa aja. Nah, lalu pencairan bunga dan penarikannya itu kayak gimana, kayak gitu. Dan manfaat deposito juga banyak ternyata ya kan. Banyak banget gitu manfaatnya. Selain investasi dengan aman, terus suku bunganya tinggi, resikonya juga rendah, dan masih banyak manfaat yang lainnya ya. Terus dengan mempelajari simpanan deposito juga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia perbankan. Sehingga kalau misalnya kita ke bank, kita udah tahu, kita nggak terlalu buta-buta banget sama simpanan deposito, karena sebelumnya kita udah pelajarin bersama, kayak gitu. Nah, karena kita udah selesai materi hari ini ya, udah ada kesimpulannya juga. Nah, selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian, dan tugasnya Ibu udah share juga ya di Google Classroom. Kalian bisa lihat di Google Classroom-nya. Sebentar, Ibu share screen dulu. Nah ini nih. Nah, jadi kemarin juga Ibu udah share ya PPT, kuis, sama tugasnya. Nah, ini tugas individu. Nah, tugas individu, nah ini dikumpulinnya ini paling lambat hari Jumat ya, jam 12 siang. Ibu, Terus nanti pengumpulannya juga muncul. ya. belum muncul. Oh, belum muncul. Nah, Oh, udah. sesinya belum muncul. Udah, sip. Nah, ini tugas individunya. Nah, ini tugas, saya ulangi lagi ya. Nah, ini tugas individunya nanti dikumpulinnya dalam bentuk Word juga ya. Terus kalau misalnya cara penggunaannya itu nanti kalau di Google Classroom kalian itu di sini ada tulisan tandai sebagai selesai. Jadi kalian bisa upload ya Word kalian, dinamainnya itu nama, absen, sama kelas kalian. Terus nanti di sini ada bacaan tandai sebagai selesai kayak gitu. Nah, pengumpulannya ini paling lambat hari Jumat jam 12 siang ya. Karena kan akuntansi perbankan kita ketemunya nanti hari Jumat lagi kan. Jadi nanti pertemuan hari Jumat kita kumpulin tugas simpanan deposito, terus hari Jumatan nanti kita akan bahas materi selanjutnya mengenai kartu kredit ya kan. Nah, nanti seperti biasa juga sebelum kita diskusi di kelas, nanti Ibu akan share PPT-nya dulu ya mengenai kartu kredit. Jadi kalian bisa baca-baca dulu tuh nanti PPT kartu kredit sebelum kita diskusi di dalam kelas, seperti itu. Nah, untuk tugas individu simpanan deposito, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah, Bu. Udah jelas. Udah Bu, udah paham. Udah jelas, Bu. jelas. Udah jelas. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita udah cukup ya materi hari ini, kita cukupkan saja. Semoga kalian bisa memahami ya, bisa dibaca-baca terus sehingga mudah diingat materi ini oleh kalian. Nah, maaf, sekian dari materi pembelajaran kita hari ini mengenai simpanan deposito. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.